Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Toko Nur TV, channel Toko Sembako dan Kelontong. Kali ini kita belajar sama-sama tentang buku modal. Setelah di dua video sebelumnya, kita belajar tentang bagaimana mengatur usaha sembako sederhana, mengatur keuangan ya. Kali ini kita bicara tentang buku modal. Langsung saja kita ke buku modalnya. Ya, baik. Ini adalah penampakan buku modal. Sebelumnya kita belajar sama-sama tentang pengaturan keuangan warung sembako sederhana. Ini buku modal. Disarankan menggunakan buku panjang seperti ini agar lebih mudah dalam pencatatan. Ya teman-teman, kalau punya laptop mungkin bisa pakai laptop atau handphone, tapi saya menggunakan buku biar mudah dalam pengecekan, jadi nggak perlu buka HP ataupun buka laptop terlebih dahulu. Biasanya kadang-kadang kita lupa harga jual. Ini menggunakan buku cap gelatik kembar yang panjang ya, sekitar ini panjangnya 30 cm nih, sepanjang keramik. Ini saya harganya nih 15.000 ya kurang lebih ya. Jadi buku modal itu adalah untuk mencatat modal barang, harga modal dan harga jual. Jadi di sini ini ada nota ya, nota harian dikumpulkan, setiap hari dikumpulkan. Kalau sudah dicatat di buku modal kita buang ya, biar tidak terlalu banyak sampah. Dan dalam penghitungan modal diperhatikan ada nota yang menggunakan pajak yang belum ditambahkan, seperti ini, pajaknya 11%. Ini harga barang di sini ini belum ditambahkan pajak, jadi jangan langsung dibagi modalnya ya. Jangan, ini kan 42.800, jangan langsung dibagi 6, tapi 42.810 ditambah 11%, terus lalu dibagi 6, itu baru ketemu harga modal. Kalau nota-nota manual biasanya tidak ada pajaknya. Ini seperti ya perusahaan yang masih kecil ya, ini UD kan. Kalau ini biasanya masuknya ke CV atau PT ya, yang sudah ada pajaknya ya. Ini yang CV atau PT, tapi biasanya ada yang pajaknya sudah dimasukkan. Ini seperti PT Fajar Mula Abadi dari Wings, itu pajaknya sudah dimasukkan, jadi tinggal dibagi saja harganya. Tapi ini malah lebih mudah, ini ada harga modal, satuannya sudah ditulis di sampingnya ya. Segini, karena ada diskon, nanti dibagi nih ya, isinya kan 12 renteng ya, dibagikan. Jadi hati-hati dalam menghitung modal barang dagang ya. Ada yang ada pajaknya di bawah, harus ditambah dulu. Kalau tidak ada di bawahnya berarti langsung bisa dibagikan ya, seperti ini nota-nota yang akan kita buang ya. Ya langsung saja ke buku modal ya. Jadi buku modal ini saya gunakan yang panjang agar pencatatannya lebih gampang ya. Misalkan di sini di atasnya itu distributornya ya. Misalkan yang pertama ini distributornya Mayora. Kalau teman-teman beli di pasar, misalkan di sini dari toko siapa ya, atau grosir siapa, atau grosir gitu. Di sini ada modalnya, beng box modal sekian, kita jual sekian, 35.400, dijual 37.000. Jadi barang, modal, dan harga jual kita tulis. Jadi kita rekap ya, bisa setiap hari atau seminggu sekali kita rekap. Karena perubahan harga biasanya terjadi, kalau umumnya sih 1 tahun 1 kali hingga 2 kali ya. Tapi kalau untuk sembako seperti gula itu biasanya bisa mingguan, telur itu perubahan harganya harian, terigu mungkin mingguan, gula pasir juga mingguan.
Jadi yang paling cepat harga harian itu biasanya telur. Jadi kita harus ngupdate ya. Belanjanya juga nggak boleh banyak-banyak. Kalau bisa sehari habis. Nah, biar fresh dan harganya bisa mengikuti ya. Nah, ini misalkan ini adalah ya, diusahakan ini yang depan itu bagian makanan ya. Bagian makanan depan, terus kemudian yang belakang diusahakan itu adalah bagian sabun atau non food. Yang depan food makanan, yang belakang non food atau bukan makanan, misalkan sabun. Ini produk dari Unilever atau mungkin produk dari Wings kita masukkan gitu, agar mudah nanti kalau mencari makanan di depan, kalau mencari yang non food sabun dan lain-lain di belakang, agar lebih mudah dalam pencatatannya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan jualnya ada yang ini pok-pokan, kita juga tulis jual yang ecerannya 2000 seperti ini. Ini ecer, ini pok-pokannya, ini ecerannya. Karena kita warung ecer dan grosir, sehingga harga ada dua harga. Kalau beli satuan ecer, kalau pok-pokan harganya grosir. Terus biasanya minimal beli 3, misalkan kayak mie, sabun cuci, sabun mandi dan yang lainnya itu harga grosir, atau minimal beri renteng itu harganya grosir, sampo, kopi dan minuman lain. Tapi kalau misalkan belinya satuan itu jatuhnya ecer, agar kita bersaing sehat dengan toko sekitar ya. Toko ecer kita jadi berteman baik lah ya. Kalau kita jual satuan itu grosir, itu jadi merusak pasaran, merusak harga pasarannya. Ya, demikian adalah penulisan buku modal sederhana untuk warung, sembako, dan kelontong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.